Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Karena hari ini bertepatan dengan ibadah haji dan ibadah kurban, yuk kita pelajari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Memasuki musim haji dan kurban, umat muslim pasti sering mendengar kisah Nabi Ibrahim yang telah banyak memberikan pelajaran dalam hidup kita. Ia merupakan seorang yang sangat cerdas, kritis, selalu tegar dalam ujian, dan selalu semangat untuk berjihad di jalan Allah SWT. Pernahkah kalian mendengar Nabi Ibrahim? Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah putra Azar bin Tahur bin Saruj bin Ra'u bin Falid bin Abir bin Syalih bin Arfashad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah putra dari urutannya sampai ke Nabi Nuh alaihissalam. Dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadam Akrom dalam kerajaan Babylon. Pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Nabi Ibrahim di masa kecil, pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud, yaitu raja yang terkenal sangat kejam dan juga raja yang terkenal sangat garam. Ia mengeluarkan peraturan yang amat meresahkan masyarakatnya. Peraturannya yaitu jika ada ibu yang melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki, maka wajib untuk dibunuh. Nabi Ibrahim lahir saat masa pemerintahan tersebut. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkannya ke hutan di dalam sebuah gua yang mustahil dapat diketahui oleh orang-orang. Setiap hari, ibu Nabi Ibrahim selalu berkunjung untuk menyusui dan memberikan makan. Atas perlindungan Allah, Nabi Ibrahim tumbuh dewasa dan kembali ke masyarakat. Setelah kembali, beliau bingung dengan keadaan yang ada. Kenapa semua orang menyembah berhala? Berhala itu adalah sebuah patung. Nah, pada saat itu, Nabi Ibrahim kemudian mencari Tuhan. Kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu ada dalam surat Al-An'am ayat 76. Ia selalu bertanya dan menyelimuti isi pemikirannya. Siapa sebenarnya Tuhan? Apa benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bulan, bintang, matahari. Namun apalah daya, ternyata benda tersebut menghilang. Bukan Tuhanku dalam pemikirannya. Nah, di sini ada bulan, bintang, dan matahari, serta berhala. Semuanya bukan Tuhan menurut Nabi Ibrahim. Proses Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan terdapat dalam ayat suci Al-Quran dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin." Artinya, ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Lalu Allah juga menceritakan kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-An'am ayat 76. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي فَلَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Artinya, kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Lalu dalam ayat berikutnya,
Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma aqlat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Artinya, kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Saat itu Nabi Ibrahim lalu menghancurkan berhala-berhala dan menyisakan satu yang besar. Hal ini membuat Raja Namrud marah besar. Dari pencarian Tuhan inilah beliau menyimpulkan Tuhan adalah yang menciptakan seluruh alam semesta dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Nah, berhala bisa dihancurkan, matahari bisa tenggelam, bulan bintang bisa menghilang pada masanya. Nah, itulah proses pencarian Tuhan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, karena melihat tingkah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan semua berhalanya, kemudian Raja Namrud geram. Karena geram terhadap tingkah Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Namun, karena kuasa Allah, Nabi Ibrahim diberi mukjizat oleh Allah dengan tidak mampu dibakar dengan api. Api yang berkobar terasa dingin dan tidak sanggup membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari kobar. Ketika Nabi Ibrahim memiliki Nabi Ismail, Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Kala itu Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah untuk menempatkan Ismail kecil yang masih menyusu dan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, di tempat yang paling asing. Karena ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah, beliau melaksanakan perintah itu tanpa memikirkan hal lain. Dengan berharap pasti ada hikmah dari sebuah peristiwa tersebut. Saat Ismail dan Siti Hajar ditempatkan di tempat yang tandus dan tak berair, Siti Hajar kebingungan karena kehabisan air minum dari bekal yang dibawa, bahkan air susunya pun kering. Ismail kecil menangis karena haus. Lalu Siti Hajar berlari dari bukit satu yang disebut Bukit Sofah ke bukit yang lain yaitu Bukit Marwah. Nah, peristiwa lari Siti Hajar dari Bukit Sofah ke Marwah ini adalah peristiwa yang sebagai sejarah dari ibadah syai. Ismail yang menangis menghentak-hentakan kakinya ke tanah. Dan kuasa Allah muncullah air yang mengalir sepanjang zaman. Nah, air yang selalu mengalir itu adalah air Zam-Zam yang sampai saat ini tidak pernah mati, tidak pernah berhenti mengeluarkan air dan menghidupi seluruh wilayah di Mekah. Nah, dari situlah Nabi Ibrahim berdoa bahwa tempat yang dulunya tandus ini menjadi kota yang makmur dan aman, dan disebutkanlah di situ kota Mekah. Kisah asal mula ibadah kurban. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim dikaruniai anak-anak yang sangat soleh dan diutus oleh Allah SWT untuk menjadi nabi. Suatu ketika, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi. Ia berkata kepada putranya yaitu Ismail, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku Nabi Ismail pun bersabar dan mengharapkan ridho pahala dengan menjalankan perintah Allah sebagai wujud bakti kepada kedua orang tuanya. Kesabaran tersebut dikaitkan dengan kehendak Allah karena memang tanpa kehendak Allah kesabaran tersebut tak akan dapat dicapai. Nabi Ibrahim meyakini bahwa hal tersebut merupakan ujian dari Allah SWT dan wujud cintanya kepadanya. Allah menguji Nabi Ibrahim lewat anak yang benar-benar ia cintai. Diperintahkan untuk
Ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, sambil memandang wajah Nabi Ismail, Allah menunjukkan kembali kuasanya. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan putranya dengan domba besar sebagai tebusan. Maka Nabi Ibrahim tidak menyembelih putranya, melainkan menyembelih seekor domba. Itulah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman. Ihsan dalam beribadah yang selalu mengedepankan ridha Allah ketimbang syahwat. Hikmah dari kisah Nabi Ibrahim adalah begitu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai manusia, kita harus selalu menjadikan Nabi Ibrahim sebagai role model dalam kehidupan kita. Yang bisa dipetik dari kisah Nabi Ibrahim adalah bisa kita singkat dengan histi. Yang pertama adalah selalu husnudon, selalu yakin dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semua yang diberikan oleh Allah, baik itu ujian, baik itu dengan kematian, kehilangan saudara kita, sakit, semua itu pasti ada hikmahnya. Allah merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Dan yang kedua adalah ihsan. Selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kenal lelah. Dan yang ketiga, sabar. Selalu bersabar atas segala ujian dan yakinlah bahwa ujian merupakan wujud cinta Allah kepada hambanya. Allah tidak pernah menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi yakinlah bahwa semua ujian ini pasti dapat kita lalui. Dan selanjutnya, tawakal, senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sudah berusaha melakukan setiap urusan atau ujian. Dan yang terakhir adalah ikhtiar, selalu berusaha dan tidak pernah menyerah dalam situasi buruk atau sulit. Jadilah muslim yang dapat mengimplementasikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan kekasih Allah SWT, memahami kisahnya dan melakukan histi, yaitu husnudon, ihsan, sabar, tawakal, dan ikhtiar. Semoga senantiasa diriasi oleh keberkahan dari Allah SWT. Mari jadikan bulan Zulhijjah dan Idul Adha sebagai pijakan untuk menjadi muslim yang lebih baik dan pantang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.